Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Najwa Rahmadillah, saya Gusnita, dan saya Abdul Hasan. Kami akan mempresentasikan mengenai melihat calon istri atau tunangan. area yang dilihat. Melihat selain calon istri. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai melihat calon istri atau tunangan. Nah, kita lihat yang pertama itu dari segi hukum. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan sebelum lamaran itu merupakan hal yang mubah, diperbolehkan karena jika niatnya untuk menikahi perempuan tersebut. Nabi SAW bersabda bahwasannya jika ada di antara kalian yang hendak menikahi seorang wanita dan dia mengetahui sesuatu dari wanita tersebut yang mendorong dia untuk menikahinya, maka laksanakanlah. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasannya dia pernah melaksanakannya. Dia melihat seorang gadis dan niatnya dia ingin menikahinya, maka dia nikahkan. Hadis menurut Al-Huwairah bin Ubah, Nabi SAW bersabda, lihatlah dari dirinya karena akan menimbulkan keharmonisan di antara keduanya. Maksudnya di sini keharmonisan itu akan munculnya keserasian dan kecocokan di antara calon suami nantinya dan calon istri. Dalam hadis tidak berdosa bagi seseorang melihat wanita yang hendak dia lamar dengan tujuan ingin melamar seorang wanita tersebut, walaupun perempuan tersebut tidak mengetahui. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini tepat waktunya karena melihat sebelum melamar. Jika setelah melamar, maka akan menimbulkan nantinya pembatalan, bahkan keberatan dari pihak perempuan tersebut. Nah, melamar di sini bukan dalam konsep resmi, namun melamar di sini harus ada niat lekat untuk melamar seorang wanita tersebut. Nah, dalam hadis bahwasanya jika seseorang di antara kamu terbesit hatinya untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa melihatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini seorang laki-laki tersebut melihat secara langsung. Namun jika seorang laki-laki tersebut tidak bisa melihat seorang wanita tersebut secara langsung, maka dia mengutus wanita-wanita kepercayaannya seperti ibunya, saudaranya, bahkan kekerabatannya untuk melihat calon istrinya dan sifat-sifat dari calon istri tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya melihat calon istri atau calon yang wanita yang akan dilamar, maka hukumnya mubah, diperbolehkan selagi menjaga batasan-batasan tertentu. Nah, tujuannya agar nantinya akan menimbulkan keharmonisan, keserasian, dan kecocokan di dalam rumah tangganya antara suami dan istri. Area yang dilihat. Apa sih makna dari area yang dilihat? Ketika kita membicarakan mengenai lamaran, maka maksud dari area ini adalah aurat. Apakah boleh seorang laki-laki melihat aurat wanita yang bukan mahramnya? Ada jawaban nggak? Oke, mari kita jawab dengan menggunakan hadis dari Rasulullah SAW. Yang makna dari hadis tersebut adalah barang siapa yang ingin untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melihat seorang wanita yang ada dalam diri wanita tersebut, maka laksanakanlah. Kata-kata dan laksanakanlah ini menjadi kunci dari jawaban kita. Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan melihat aurat wanita yang bukan mahramnya, asalkan ini dipergunakan untuk melamar seorang wanita dan dipersegerakan agar terjadinya suatu pernikahan. Oke, dapat kita simpulkan ya tadi. Lantas, apakah ada batasan yang dimana seorang laki-laki ini melihat aurat wanitanya?
ada batasannya? Tentu ada dong. Nah, yang dimana ada beberapa pendapat dari ulama. Yang pendapat pertama itu adalah dari jumhur ulama. Jumhur ulama menegaskan kalau misalkan seorang laki-laki boleh melihat aurat wanita yang bukan mahramnya selagi dari wajah dan juga telapak tangan. Apa sih makna dari wajah? Ada yang tahu? Makna dari wajah itu adalah sumber dari kecantikan seorang wanita. Yang kedua itu tadi telapak tangan. Apa sih makna dari telapak tangan? Yaitu sumber dari kesumuran seorang wanita. Oke, itu pendapat dari jumhur ulama. Let's go. Pendapat kedua yaitu datang dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan kalau misalkan seorang laki-laki ingin melihat seorang wanita, maka batasan dari aurat tersebut adalah ada 3: wajah, telapak tangan, dan juga betis. Makna dari betis ini bahwa ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita, maka boleh dia menyingkapi baju agar mampu untuk melihat betis dari seorang wanita. Pendapat ketiga datang dari Imam Hambali. Beliau mengatakan lebih jauh lagi. Nah, yang mana beliau mengatakan kalau misalkan seorang laki-laki itu diperbolehkan melihat aurat wanita, yaitu wajah, leher, telapak tangan, dan juga betis. Nah, yang dimana makna dari keempat anggota tubuh tadi itu adalah yang diperlihatkan oleh seorang wanita dalam aktivitas kesehariannya. Nah, pendapat yang terakhir nih, pendapat dari terakhir itu datang dari pendapat ulama lainnya. Nah, yang dimana beliau mengatakan kalau misalkan seorang laki-laki itu diperbolehkan melihat aurat wanita, keseluruhan tubuh dari wanita tersebut, kecuali kuku dan juga dubur. Nah, dapat kita simpulkan kalau misalkan ada 4 batasan dari menurut pendapat beberapa ulama. Lantas pendapat mana yang sering dilakukan? Yaitu pendapat pertama, yaitu pendapat dari jumhur ulama. Wajah dan juga telapak tangan itu telah menggambarkan diri seorang wanita. Apa laki-laki saja yang boleh melihat aurat wanita? Jawabannya tidak. Wanita pun boleh melihat aurat laki-laki, yang dimana aurat tersebut tidak diperkenankan yang selain dari pusar dan juga lutut. Nah, dapat kita simpulkan makna dari keseluruhan area yang dilihat ini itu adalah mengenai aurat, baik itu aurat laki-laki maupun aurat wanita. Tujuannya agar apa? Agar tidak adanya penyesalan di kemudian hari, baik itu dari laki-laki dan juga dari perempuan atau wanita. Yang pertama itu melihat laki-laki kepada laki-laki. Nah, dihalalkan kecuali apa? Kecuali antara pusar dan juga lutut. Itu merupakan aurat bagi laki-laki. Abu Sa'id, Nabi SAW berkata bahwasanya janganlah seseorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa paha di dalam sebuah kamar mandi itu atau hammam dalam bahasa Arabnya itu bukanlah sebuah aurat. Kemudian yang kelima, melihat wanita kepada wanita. Juga sama, itu dihalalkan. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Kemudian yang kelima yaitu melihat wanita kepada laki-laki yang bukan mahram atau ajnabi. Nah, ini juga diharamkan sebagaimana haramnya pandangan laki-laki kepada wanita. Dalam Quran Suratun Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangannya. Sebagian ulama berkata, boleh melihat tubuhnya selain antara pusar dan juga lutut jika tidak dikhawatirkan itu menjadi fitnah dan tidak melihat dengan syahwat. Sebagaimana dalam Sahihan dari Aisyah, sesungguhnya dia melihat orang-orang Habsyah bermain di masjid dan Rasulullah SAW menutupinya dengan selendangnya. Dan karena apa? Yang sering antara pusar dan juga lutut bukanlah aurat dalam sholat. Pendapat kebolehan ini didukung oleh terus berlakunya kebolehan keluarnya wanita ke masjid, pasar, dan perjalanan dalam keadaan bernikab atau menutup wajah. Sedangkan yang ketujuh, yaitu melihat wanita kepada mahramnya, itu dihalalkan kecuali antara juga pusar dan juga lutut, karena itu adalah aurat. Yang terakhir, yang ke-8, melihat laki-laki kepada istrinya dan sebaliknya, dihalalkan
melihat seluruh tubuhnya selama masih hidup. Adapun pandangan masing-masing kepada pasangannya setelah kematian, maka hukumnya seperti pandangan kepada mahram. Nah, itulah 5 poin dari melihat selain calon istri. Nah, bagaimana nih videonya? Seru? Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.